Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahu amma ba'du al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pegiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di ini mendapat syafaat spesial dari Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, merindukan Nabi dan dirindukan Nabi, mencintai Nabi dan dicintai Nabi, sehingga nanti di akhirat dikumpulkan bersama beliau ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Jamaah Masjid Nurul Qalbiyah ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Bapak Syarif dan jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan etikaf kita dengan kajian hadis tematik. Jadi kajian hadis itu dibagi dua. Mohon maaf ini enggak mungkin di device yang di sini, atau mohon bisa dibantu operator. Afwan. Ininya coba duplicate kayaknya ada ini. Kalau belum muncul juga mungkin bisa dibantu Pak Ketua atau ini di-share. Saya sudah kirim materi ini ke Pak Ketua TKM, juga Ustadz Alif ya, imam kita. Mungkin bisa di-share di grup ya Pak Ketua ya. Baik, jadi oke, alhamdulillah. Baik, siap. Jadi kajian hadis itu ada tiga model ya. Nah, ini sebagai prolog, sebagai mukaddimah ya, pemanasan dulu. Jadi kajian hadis itu nggak ada di sini, nanti sebagai tambahan ya. Oke. Hadis itu ada tiga model. Yang pertama yang disebut dengan dirasah hadisiyah tahliliyah, kajian hadis kitab paralel satu persatu ya, dalam satu kitab atau literatur khusus. Misalnya kajian Sahih Bukhari gitu. Itu dari awal sampai akhir. Jadi, hadis pertama hadis Umar bin Khattab, innamal niat, sampai hadis terakhir dari Abu Hurairah, kalimatani hafifatani fil lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi. Oke, dan itu membutuhkan waktu lama Pak. Ibu mohon maaf, bisa sebulan sekali nggak bisa. Itu harus siap. Itu mungkin sampai 5 tahunan. Ya. Kami dulu di Al-Azhar University, Al-Azhar Kairo, Mesir, SW Kebayoran. Itu belajar dari tahun 2000 ya. Akhir tentang mana sahabat. Nakibus sahabat itu biografi sahabat. Sedikit lagi lah. Oke, kami nanti ke Mesir. Ya, mudah-mudahan guru kami Profesor Dokter masih hidup dan bisa. Ini unik nih, guru kami ini Profesor Dokter baru saja ke Indonesia 2 minggu, baru sudah. Beliau ini dokter spesialis udara vaskular, SPV ya, bedah vaskular.
hafid Quran. Nah, ini kita in Indonesia melakukan seperti tidak ada ya antara agama. Ternyata Pak dikombin dalam satu personifikasi orang alim, ahli tafsir, ahli akidah teologi Islam, ahli jurisprudensi Islam, ahli syariat, juga ahli sastra, sekaligus dokter spesialis. Dan kuliahnya 2 di Cairo University, di kedokteran, konsentrasi itu. Nah, di Al-Azhar syariah, kata di pagi di sorenya itu di UIN-nya, di UIN tidak tua. Nah itu ya, itu luar biasa. Nah, ada tuh kita kok ada ya, ada gitu loh. Dan itu ya, bukan malaikat, manusia. Gitu. Beliau kalau pagi ngaji Sahih Bukhari, ya kan, habis ya jam 7 berangkat beliau ke kantor, ke rumah sakit. Beliau punya rumah sakit, direktur rumah sakit itu, ya, hospital. Ya, jadi di mobilnya itu nyetelnya Al-Quran aja tuh, bisa review ke rumah sakit. Luar biasa kalau ada doa seperti itu ya. Mudah-mudahan ada nanti dia lahir dari rahim ibu kita, ya, generasi-generasi yang hafal Quran, hafal hadis, ya, memahami agama dengan baik, sekaligus juga dokter, sekaligus juga tentara, jenderal, sekaligus ASN gitu kan, birokrat. Luar biasa Pak ya, mudah-mudahan sih jadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, amin. Jadi kalau kajian kitab itu dirasa hadis tahliliyah itu memang durasi yang lama banget ya. Kelihatannya kalau kita di kita mungkin agak sulit lah kalau seperti di masjid ya. Bisa, tapi kalau ada khusus gitu. Dirasa maudhu'iyah, kajian hadis tematik ya. Jadi tentang ibarat tema, misalnya sekarang tarhib Nabi gitu, kan tematik gitu. Nah ini kelihatannya lebih real, lebih konkret, dan lebih relevan untuk kita. Yang ketiga itu hybrid. Jadi bukan hanya mobil saja Pak ya. Bukan hanya mobil aja yang hybrid ya kan, solar atau bensin dengan listrik, tetapi juga kajian hadis ada hybrid. Hybrid antara tematik dengan kitab. Misalnya begini, tarhib dalam Bukhari. Kita cari hadisnya Sahih Bukhari saja, tapi itu agak kesulitan. Karena kadang-kadang Bukhari. Karena berapa jumlah hadis? Atasnya. Abul Fadl Syihabun Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani fi al-Kannani, wafat tahun 856. Dalam bukunya Fathul Bari fi Syarh al-Bukhari, beliau mengatakan jumlah hadis itu 10 kali lipat jumlah ayat Al-Quran. Itu menurut beliau ya. Itu tahun 96, berarti abad ke-9. Tapi itu oleh Said Mamduh ya, dari Mesir, tapi beliau disertasinya di Maroko. Kan tidak, tapi 60 kali lipat. Ya, berarti 10 kali lipat 6.666, berarti 6.000 ya kalau 10 kali lipat. Tapi kalau menurut Profesor Dr. Said Mamduh ya, itu 60 kali lipat, sekitar 600-an ya. Nah, itu lebih diterima karena dari anak Imam Ahmad. Nah, anaknya Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad. Kalau anak artis paham, kadang kenal. Imam Ahmad nggak tahu Pak, tapi nggak tahu. Abdullah namanya, Abdullah bin Ahmad. Kata Abdullah, ditanya Sufyan bin Uyainah. Abdullah nanya, Abi antum berhafal hadis? Qala hafidha abi ayah saya hafal hadis itu sekitar 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000 hadis. Imam Bukhari ya,
Imam Bukhari siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah bin Basbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maula 256. Beliau mengatakan, saya hadis ke dalam Bukhari itu dari 600.000, saya sortir 7.300. Oke, jadi ini sebagai ini saja. Artinya, jadi hadis luar biasa ya, apa namanya? Jadi itulah ya tentang deskripsi tentang kajian hadis ada 3. Yang kita terapkan untuk pagi hari ini, ya, yang mana kita, yang pertama hadis, apa namanya, kajian analisis para itu kitab, ya, seperti Bukhari, Muslim misalnya. Yang kedua, kajian hadis tematik, ya. Yang ketiga, hybrid tematik dengan kitab. Nah, kita ini judulnya, ya, apa namanya, dia Ramadan. Judulnya dalam pandangan sunnah. Itu berarti masuk yang mana dari yang 3 model tadi? Tematik. Jadi kita ini kajian hadis tematik, dirasa hadisnya mau di oke. Tentang marhaban ya Ramadan. Begini. Ini tradisi unik di Indonesia. Tidak dijumpai di luar negeri. Di Timur Tengah nggak ada. Kemarin kita waktu tarhib Ramadan di majelis daerah sini, namanya Arsyadiyah, itu kita ngobrol dengan narasumber juga yang di MRBJ, Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad Syahab. Beliau murid kesayangannya Umar bin Hafid, ya, ketua majelis muasalah antara ulama Habib menjadi ketuanya yang diamanat dari Habib Umar. Kita ngobrol, Habib, saya bilang, Habib mana, ada nggak tradisi tarhib? Karena beliau dari sana, ulama beliau. Ya, baru saja pulang dari sana. Jadi kalau beliau Umar butuh beliau langsung terbang ke sana. Gitu. Kapan aja siap beliau. Ya. Kata beliau, nggak ada Ustaz, dokter, nggak ada di Yaman, nggak ada tradisi tarhib gitu. Kami yang di Mesir nggak ada Pak, tarhib gitu nggak ada. Ya, oke. Terus ada, adanya di Indonesia nih. Ya, ini termasuk local wisdom, kearifan lokal ini ada di Indonesia tradisi. Nah, kalau ada tradisi, bagaimana? Apakah tradisi itu sunnah atau bid'ah? Ya, melanggar atau tidak? Kan ada tatarannya, ada timbangan, ada para apa, Bu, Bunda, kira-kira para bagaimana kita mengukur apa tradisi dalam koridor atau tidak? Apa alat ukurnya? Ya, alat ukurnya Al-Quran dan hadis dan pemahaman ulama dan hadis. Ya, muncullah ilmu usul fikih untuk hukumnya. Kemudian kalau dari hadisnya mustalah hadis atau ilmu hadis, kemudian dari Al-Qurannya ulumul Quran dan tafsir. Itu sebagai alat ukurnya. Apakah suatu kultur budaya ini masih di dalam koridor keislaman tidak atau luar, gitu ya. Oke. Jadi kita coba bersama diskusi, ya kan? Ini sebagai nanti apa? Ini mulus saja. Nanti kita lanjutkan ke diskusi. Kalau masih belum puas juga bisa ke rumah, bisa ke pesantren, ya. Kita diskusi lebih dalam, Pak Ketua. Jamaah silahkan terbuka sedekat dari sini, ya, dekat dari Ustadz Alif itu, ya. Pesantren hadis atau darul hadis, ya, syarif. Baik. Ini ayat Al-Quran itu saja menjadi tuan. Sering ini, apalagi nanti di ini ayat menjadi ayat yang paling laris, ya. Al-Baqarah 183, ya. Ini paling laris ayat. Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang beriman juga kalian
puasa Ramadan sebagaimana kepada terdahulu agar kalian bertakwa. Oke. Nah, kita lihat apakah ada acuannya dari hadis. Apa Rasulullah SAW pernah melakukan? Tidak atau tidak? Nih, ya nanti kita lihat. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri apakah tarhib yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sebagian ya, enggak semua. Sebagian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya dalam berbagai bentuk acara misalnya macam-macam, ada yang kadang pawai, ada yang kadang khataman Quran, ada santunan misalnya sebagainya ya, bentuk-bentuk dari acaranya itu sebenarnya bagaimana, apakah Nabi pernah melakukannya atau tidak. Nah, ini salah satu hadis yang kami kutip ya, ada di Musnad Al-Bazzar, Musnad Ahmad bin Hanbal. Dia ada Musnad itu kumpulan hadis berdasarkan perawi sahabat, itu musnad. Gitu ya. Jadi ada kategori Pak, ada kategori penyusunan atau kodifikasi. Ada modelnya itu berdasarkan hukum. Contohnya Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai itu berdasarkan hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum gitu. Ya itu namanya sunan. Ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Abu Dawud. Ada berdasarkan sahih saja, yang dhaif, yang lemah, yang palsu nggak dimasukkan. Itu namanya kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Hibban, sahih Ibnu Huzaimah gitu. Ada yang berdasarkan perawi hadis, khususnya sahabat, itu namanya musnad. Jadi musnad, misalnya musnad Abu Hurairah, musnad Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, musnad siapa lagi? Musnad Imam Syafi'i, ada musnad Imam Syafi'i, musnad Abu Hanifah, ada musnad Yalisi, musnad Ahmad bin Hanbal gitu ya. Itu disusun berdasarkan sahabat. Itu yang paling banyak itu riwayatnya Abu Hurairah. Itu di Musnad Ahmad, itu riwayatnya Abu Hurairah itu 2 jilid tersendiri, Pak. 2 jilid tersendiri. Itu ada sekitar 15 jilid. Itu 2 jilid pertama itu riwayatnya Abu Hurairah semua. Baru yang lainnya dibagi-bagi dengan sahabat lain. Itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid, Usama bin Zaid, Sina Bakar, terus 2 jilid pertama Abu Hurairah menunjukkan memang paling banyak riwayat siapa? Abu Hurairah. Oke. Itu nanti kalau kenapa ya Abu Hurairah kok paling banyak padahal masuk Islamnya paling belakangan. Nah, itu nanti ada kajian namanya kajian bela sunnah. Itu sangat dua Pak, S3, S2, UIN. Judulnya begitu. Materi kuliah, mata kuliah namanya Difa' anis sunnah, bela sunnah. Orientalisme dan oksidentalisme. Jadi bagaimana orientalis itu misalnya mencari celah kelemahan. Kenapa Abu Hurairah bisa banyak lihat padahal kamar nabinya sebentar, bisa paling banyak. Nah, itu nanti ada kajiannya itu, ya ada literatur khusus. Tapi ini kajian kita kembali ke tema kita aja, tema marhaban ya Ramadan, tarhib Ramadan. Ada nggak sih dalilnya? Nah, ini salah satunya di Musnad Al-Bazzar nomor 663 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qol atakum idus syuhur famarhaban bihi wa ahlan. Musnad Al-Bazzar 663 ya. Artinya, nah oke, itu di slide berapa tuh ya? Ya. Ini Rasulullah SAW menjelang Ramadan bersabda begini, akan tiba bulan suci Ramadan, ucapkanlah selamat datang bulan suci, marhaban ya Ramadan. Berarti ucapan selamat datang Ramadan itu pernah diucapkan oleh Nabi enggak? Cuman kan beda kata-katanya ya Pak. Kalau nggak welcome Ramadan enggak, beliau kan bukan orang Inggris. Ya, tetapi substansinya, kontennya sudah pernah disampaikan oleh Rasul. Ya, Rasul menjelang Ramadan mengatakan kamar hadan bihi wa ahlan, selamat datang Ramadan. Ya kalau misalnya ini orang Sunda gitu kan, ping Ramadan. Kalau orang Jawa sugeng rawuh Ramadan. Kalau orang Minang apa ya? Udah uni apa ya? Iya kan? Iya begitu kira-kira ya kalau nabinya. Nah, kan nabinya dari
Bahasa Arab ya dengan bahasa Arab. Famarhaban wa ahlan Ramadan, kan begitu. Oke. Nah, ini penting, Pak. Coba pesan nabawinya apa sih? Tarhib Ramadan itu adalah tidak kegiatan sambut Ramadan, menyambut Ramadan. Oke. Ucapan selamat datang. Berarti pernah dikatakan sama Nabi enggak? Pernah, ya kan? Pernah dikatakan sama Nabi, marhaban bihi wa ahlan, marhaban di Ramadan, sama aja. Ya kan? Cuman beda mungkin diksinya, narasi, ya sama intinya, ya menyambut bulan suci. Pernah dilakukan sama Nabi, yaitu Nabi mengumpulkan sahabatnya dalam Ramadan, persiapan. Ini pola fikir, Pak, ini penting banget nih. Mohon maaf ya. Ini pola fikir dan cara pandang. Kenapa? Ada orang, maaf ya, yang cara berpikirnya begini. Jadi takut banget, khawatir banget memasukkan sesuatu dalam agama. Ini mohon maaf ya, ini habis subuh-subuh begini, tapi perlu mikirnya agak, mohon maaf saya, izin. Jadi kita mikir sedikit ini. Kalau mikir dalam sedikit akan dapat. Ini lama juga dapatnya pemahaman ini dari Mesir ya, mohon maaf. Ini oleh-olehnya. Saya nggak bisa bawa piramid terlalu berat. Ini saya bawa ini pemahaman ini. Insya Allah pemahaman yang safe dan ini ya yang benar. Kata guru kami, Profesor Dr. Syekh Ali Jumah, mantan ketua MUI atau komisi fatwanya di Mesir, ya, ulama senior. Kata beliau, ada orang yang takut sekali, khawatir sekali memasukkan sesuatu ke dalam agama. Oke? Tapi dalam waktu yang bersamaan, dia tidak takut, tidak khawatir mengeluarkan sesuatu dari agama. Mempersempit sesuatu yang diperluas sama Allah dan Rasulnya. Nyampe? Alhamdulillah. The message is sent. Belum nyampe Pak. Nyampe belum? Nah, saya kasih contoh. Lah ini kan contoh tarhib contoh. Ada orang gitu kan yang takut, bang, jangan, ini nggak ada, ininya nabi nggak pernah ini katanya. Jangan takut Pak dia Pak. Mohon maaf ya, takut banget itu. Tapi dia nggak sadar, tanpa disadari sedang mengeluarkan sesuatu dari agama. Oke, ya. Contohnya ini misalnya, ya tarhib aja lah, nggak usah jauh-jauh, kan? Tarhib, mungkin kalau gitu ya, tarhib gitu. Itu kegiatan seremonial misalnya, dikumpulin orang, dan ada sambutan, KM misalnya, kemudian ada santunan segala macam gitu ya, dan ada flyer, BCA-nya, ada macam-macam lah, oke? Ayo, Nabi nggak melakukan itu. Nggak usah lah itu, ya kan gitu. Tinggal itu, Nabi nggak melakukan itu. Sekarang begini, ada juga yang mengatakan, nggak ada di sini ya, tidak tahu sesuatu, belum tahu sesuatu, bukan berarti sesuatu itu nggak ada, tapi kita belum tahu. Belum tahu dalilnya dari Quran atau hadis, ya, bukan berarti nggak ada Pak Ketua. Ada dia, cuman kita belum tahu. Contohnya ini, ternyata saya dulu begitu juga Pak. Lagi sebelum ke Al-Azhar, masuk di sini, dari mana sih ini tuh? Emang ada dalilnya? Kayak gini, acara gini. Di kampung saya dulu, kalau kan nggak ada tarhib gitu. Di sini saya dapetin jumlah detabek. Itu juga kayaknya akhir-akhir belakangan gitu. Emang ada ya Jumat berkah? Ya Jumat berkah, gitu jelas berkah ya Jumat ya. Cuma ada Jumat berkah dan pembagian sembako misalnya atau makanan setelah Jumat. Orang sebut dengan Jumat berkah, apa ada ya? Itu kan maraknya masifnya itu setelah pasca Covid. Cari-cari ada, apa ada ya? Kayaknya nggak ada. Jangan begitu, kita nggak boleh begitu. Kenapa? Nggak boleh kemudian menjustis, menghakimi, nggak ada dalilnya. Jangan, bukan nggak ada, belum tahu, gitu. Saya belum tahu karena ada ulama namanya Imam Abdurrahman bin Jalaluddin Abu Asy'ari, wafat tahun 911. Dalam kitabnya namanya Al-Asbah wan Nadhair, halaman 178, beliau mengatakan
Adamul ilmi la yalzam adamal wujud. Tidak tahu suatu dalil atau belum tahu suatu dalil itu bukan berarti nggak ada dalilnya. Dia ada, cuman kitanya yang belum tahu. Cari tahu dong, gitu. Baru kita cari tahu, saya cari. Oh ternyata ada. Kira saya nggak ada tarawih Ramadan itu. Loh ternyata nih Musnad ada 663 dari Abu Hurairah. Nabi pernah menyampaikan itu menjelang datangnya Ramadan. Nabi mengatakan marhaban. Wah, tarhib, menyambut. Tidak lebih dari itu. Walaupun nggak ada bid'ah. Jangan divonis dulu, sabar dulu. Paling nggak lebih baik itu Pak Ketua. Oke. Nah, jadi itu ya cara. Nah, ulama besar aja Imam Ibnu Hajar. Beliau itu Masya Allah hadis dulu 300.000 lebih. Mendikte begini itu nggak pakai kitab, mengalir tuh dalam satu majelis atau satu forum, beliau bisa menyampaikan dengan sanadnya itu 100 kitab. Itu Imam Ibnu Hajar itu. Pengakuan muridnya Imam Suyuti dan Imam Abdurrahman As-Sahawi 944 kalau begitu temannya itu, dan muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, jadi artinya apa? Bahwa ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, bagi para pelajar, para ustadz. Kita jangan buru-buru menghakimi. Oh ini nggak ada nih, jangan buru-buru. Jadi kita belum tahu gitu, ya kan? Atau kita baru tahu tapi sebagiannya, yang sebagian lain belum, atau baru berapa persennya begitu loh. Ya, jadi perlu kehati-hatian dan kesabaran. Ilmu butuh kesabaran Nabi Ayub, butuh keuangan Nabi Yusuf, butuh umurnya Nabi Nuh. Butuh hartanya kayak Korun gitu, ya, untuk menggali ilmu. Ya, ini saja kata ulama, Anda keluarkan semuanya, all out untuk ilmu, dia akan memberikan kepada Anda setengahnya atau sebagiannya. Bagaimana kalau setengah-setengah kita belajar? Gak dapat apa-apa. Gitu ya, kita all out aja, dikasih sama dia sebagiannya, Pak, sama ilmu itu. Biasanya kalau setengah-setengah. Nah, oke. Kalau telur setengah matang enak ya, Pak, tapi kalau hadis setengah matang ya nggak enak. Ya, pemahaman hadis harus utuh, ya, jangan sepenggal-penggal. Oke, banyak saya kira, tapi waktu ya, nanti kita cari poin-poinnya aja, nanti selebihnya kita bisa diskusi. Kalau masih kurang puas ya tadi bisa via telepon, bisa kita diskusi lebih lanjut ya, atau di pesantren. Jadi oke, tadi harusnya sama-sama khawatir, harusnya kita mengeluarkan sesuatu dari agama juga takut. Kita juga sama-sama takut memasukkan sesuatu ke dalam agama. Kenapa? Karena memasukkan dan mengeluarkan hukum itu adalah bukan otoritas kita, tapi wewenangnya Allah dan Rasulullah. Kita hanya menggali dan memahami dan juga menjelaskan. Kalau ulama menjelaskan kepada masyarakat. Sunnah bukan yang dilakukan saja, tetapi yang pernah dikatakan juga sunnah, Pak. Orang enggak, itu tidak pernah dilakukan Nabi. Loh, kalau itu bentuknya kata-kata gimana? Contoh begini. Kata Nabi di Sahih Muslim, ya, dari Abu Qatadah, kalau saya umur panjang, tahun depan saya akan puasa tanggal 9 Muharram atau Tasu'a. Karena ada surah, ada Tasu'a. Kata Nabi, la in istu ila qabirin la asumma Tasu'a. Kalau saya hidup tahun depan, panjang umur, saya puasa tanggal 9. Pertanyaannya, Nabi puasa nggak tanggal 9 itu? Kenapa? Wafat. Nah, terus berarti kan nggak pernah dilakukan Nabi ya? Nggak pernah dilakukan Nabi kan? Oke. Tapi di tahun depannya sahabat puasa nggak? Puasa tanggal 9. Ibnu Umar, Ibnu Abbas puasa, Sayyidah Aisyah puasa. Apakah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat senior itu bid'ah, dilarang? Kan nggak pernah dilakukan sama Nabi, Pak. Iya, memang betul nggak dilakukan sama Nabi karena Nabi keburu wafat. Tapi kan pernah disampaikan sama Nabi dan diniatkan sama Nabi. Jadi hadis, sunnah itu bukan hanya yang dikerjakan sama Nabi. Yang pernah disampaikan, yang pernah diniatkan, direncanakan, di-ACC sama Nabi, direkomendasikan sama Rasulullah, itu semuanya sunnah, Pak. Jangan mempersempit sesuatu yang diperluas sama Allah. Karena mempersempit dan memperluas itu tugasnya Allah dan Rasulullah, bukan kita. Kita hanya tadi itu aja, mengkaji, menerapkan, mengamalkan.
mensosialisasi mensiarkan, menge-share, posting gitu loh. Oke? Mohon maaf ya, ini yang kami pahami ya. Jangan seperti itu. Nah, tidak dikerjakan Nabi berarti identik langsung dilarang. Enggak, dikaji dulu. Ya intinya sabar ya, jangan buru-buru. Jadi studi anak, waduh sanadnya ini gimana? Oh ini palsu. Oke, kalau palsu, hati palsu kita tinggalin. Oh enggak, ini masih lemah. Banyak gimana? Lemah ada dua, Pak. Hadis lemah, hadis dhaif itu ada dua. Ada yang bisa dikatrol, ada yang enggak. Ada lemah sekali nggak bisa. Tapi kalau masih sedang atau ringan bisa dia. Nanti hadisnya hasan li ghairi gitu. Ya ada ilmunya. Tidak setiap yang baru itu pasti dilarang, harus diteliti terlebih dahulu. Tradisi adalah salah satu instrumen penggalian hukum Islam. Kalau kata Buya Hamka, saya ingin jawab alam ya. Ini kalau ada orang Minang mohon diluruskan kalau salah saya. Ya. Jadi ada bersandi syara bersandi kitabuh. Itu tradisi bersandingan dengan agama, dengan Islam, dan tradisi harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis gitu loh. Jadi kalau selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, silahkan. Gitu. Kalau melanggar baru gitu. Jadi kita enak, moderat ya. Gitu maksudnya. Budaya bisa jadi hukum selama tidak melanggar Islam. Oke, lanjut. Jadi Ramadan ini di hadis di Syu'abul Iman Imam Baihaqi nih 3328 juga sama. Rasul tuh ngumpulin sahabatnya sebelum Ramadan, kemudian Rasul memberikan nasihat, mengingatkan sahabat, ini mau datang bulan Ramadan, siap-siap, persiapkan planning dengan terbaik. Mudah-mudahan Ramadan menjadi Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita semua. Begitu, jadi dipersiapkan betul nih. Rasulullah SAW Ramadan mengumpulkan sahabatnya dan mengingatkan mereka, seraya bersabda akan tiba bulan suci Ramadan, di dalamnya diberi puasa, dibuka lebar-lebar pintu surga. Ditutup rapat-rapat gate neraka. Bahkan di riwayat Nasa'i tidak terbuka sama sekali itu pintu neraka. Sementara surga dibuka lebar-lebar, tidak ada yang tertutup pintunya. Buka semua. Ini kalau misalnya kadang ada yang ditutup gitu kan. Ini kalau mau misalnya tutup sih. Ini kalau mau tuh buka semua. Gitu lah. Kita bisa bayangkan kayak gitu ilustrasinya, Pak. Bagaimana kalau kata Gus Bahak, lah di Ramadan nggak ada itu gimana? Mau dibuka lebar-lebar. Nah itu pintu neraka ditutup rapat, bisa masuk neraka dari mana ya? Nah ini artinya apa? Ini kan alasan atau konotasi atau denotasi ya, ini nanti pendapat di kalangan ulama ya. Maksudnya apakah benar-benar begitu? Ya semua nggak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Secara denotasi betul gitu dibuka, apa mustahil bagi Allah? Atau itu kiasan di bulan Ramadan itu sangat kondusif, meraih ridho Allah, gampang. Kondisinya itu memungkinkan, ya kan? Lingkungan itu mendukung, Pak. Kita mau sholat malam, mau ini itu mendukung, gitu ya. Gitu. Banyak pendapat. Oke. Nah, ini doa sambut Ramadan. Jadi Rasulullah SAW kalau khususnya di awal bulan Ramadan berdoa dengan doa ini. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati Islam, ya, wal taufiq lima Bu Rabbuna wa yarda. Ya, artinya ya Allah, kepada kami bulan ini penuh dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, taufik darimu ya Allah. Ini dalam katanya ada yang sesuatu yang unik, Pak. Kenapa Rasulullah SAW dalam doa ini di awal Ramadan mengaitkan antara keamanan dan keimanan, kenyamanan, kamtipmas dengan keimanan, keselamatan dengan keislaman. Kira-kira apa? Kenapa nggak cukup dengan memberikan kami keimanan, keberkahan? Cukup. Kenapa dikaitkan itu? Keimanan dan keamanan. Apa gitu? Ada seorang ulama analisanya begini. Sebab amat puasa. Bagaimana mau bersama, Pak? Mau buka bersama? Sahur on the road. Sahur on the road bener ya? Sahur di jalan atau di pinggir jalan? On the road apa namanya di pinggir the road gitu ya. Ya. Jadi nggak bisa sahur bersama, nggak bisa buka bersama kalau perang. Mohon maaf ya, seperti di Palestina itu ada murid kami di
Ya, kami ngajar di kelas internasional di UIN, international class ada kita kelas khusus Arab. Ya. Itu dari Yaman, dari negara-negara Arab mahasiswa S2. Ada dari Palestina, lupa saya namanya. Dia bilang itu sakit waktu di sana Gaza, itu dia daerah Gaza. Itu katanya biasa kalau mau Jumatan itu orang ayah gitu ya, itu udah pamit sama istrinya dan anak-anaknya. Kita sebelum Jumatan. Ini kalau misalnya nanti setelah Jumatan Abi nggak balik, diikhlaskan ya. Itu udah biasa. Kenapa? Banyak yang salah tembak, udah lagi sholat Jumat pulang sama Zionis itu dan seterusnya. Mudah-mudahan Palestina diberikan freedom, diberikan kemerdekaan dan kedaulatan ya lah semuanya. Oke. Nah, apa namanya? Itu biasa. Tapi kalau di Indonesia ada yang begitu nggak? Mau Jumatan pamit gitu kan nggak ada kan? Ya biasa kita assalamualaikum gitu ya. Nggak. Nanti kalau pulang lagi ya diikhlaskan kan nggak sampai segitu. Bahkan saking amannya kita ini masuk ke apa namanya masjid itu ya. Alhamdulillah di sini nggak ada tiang sih ya. Di sini nggak ada tiang, alhamdulillah ini. Jadi nggak ada yang bersembunyi gitu kan. Tapi kalau di masjid lain itu yang ada tiang apa tiangnya gede-gede. Itu udah lomba-lomba cari tiang gitu. Jadi di belakang itu bersembunyi di belakang tiang itu. Oh, tidur ternyata. Gitu ya. Saya mendengar khotib gitu, tidur. Makanya kita pakai suara keras aja bro. Bayar ibadah Allah, tuh bangun dia, ya kan? Saya kalau khutbah agak keras ya, saya begitu bangun. Takutnya nanti kalau tidur batal pak, terus nggak wudu, nggak sah sholat Jumatnya, ya kan kasihan dia. Jadi alhamdulillah amannya negeri kita, mudah-mudahan Indonesia selalu aman, amin. Jadi betul Rasulullah SAW mengaitkan doanya awal Ramadan ini, karena kalau nggak aman nggak bisa puasa bersama, nggak bisa sahur bersama, buka bersama, tarawih bersama dan seterusnya. Kendala pasti. Kita COVID aja kendala, mesti tutup macam masa tarawih ya. Ya ini jadi itu betul Rasulullah SAW teliti sekali dalam doanya. Sampai dalam doanya pun Rasul mengajarkan ketelitiannya. Jadi betapa pentingnya iman dan aman, Islam dan selamat ya. Dunia akhirat aman, iman gitu ya. Itu yang perlu kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, Allahu Akbar. Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardha. Oke, nah, luar biasa indah sekali doa ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup sejuk dan indahnya udara bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini ada versi lain, Hilala Rusdin ini, Hilala Khairin wa Rusdin, ya sama aja. Intinya itu, oke. Jadi persiapan. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya pernah dengar, Ustadz boleh nggak sih puasa akhir bulan Ramadan, akhir bulan Sya'ban? Ini saya seperti sekarang kan, beberapa hari lagi nih Ramadan nih, boleh nggak kita puasa? Waktu Jumatan saya kira sedikit saya singgung. Nah, ini lebih detailnya ada di sini. Nah, ini ya puasa akhir Sya'ban. Ini ada hadisnya nih, beberapa 3 atau 4 hadis ya. Ini kita ambil satu aja yang di Sahih Bukhari, itu yang jelas nih, Sahih Bukhari. Nah ini di Sahih Muslim ya di 570 dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, la taqaddamu Ramadan biyaum wala yaumin illa rajulun yasumu saumahu falyasum. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan. Jangan mendahului Ramadan. Tunggu dulu dari sidang isbat ya, jangan buru-buru. Ya, tunggu semungkin baru puasa. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan sebelumnya, kecuali orang yang terbiasa puasa sunnah, maka lanjutkanlah. Nah, kan di Sunan Nasai dari Ammar Yasir, soma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu hari tanggal berapa? Tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Sekarang tanggal berapa Sya'bannya ya? Ustaz Alim. Berarti hari tanggal 30 itu hari apa ya? 30 Sya'ban itu hari apa itu? Rebu atau Kamis? Rebu kayaknya ya. Nah, itu Rebu itu tanggal 30 kan bisa ada 2 kemungkinan. Bisa akhir Sya'ban, bisa 1 Ramadan. Ini hari ragu-ragu.
Ya, hari Subhat namanya. Antara dia akhir Syaban atau dia sudah masuk satu Ramadan. Karena kalau bulan Hijriah itu 20 dan 30. Itu kata Rasul gitu. Dalam Sahih Bukhari, ini Rasul pernah mengajarkan dengan sistem apa namanya? Istilahnya itu apa? Atau organisasi. Jadi kata Rasul begini. Dan itu dalam Islam ya, begini. Berapa? 10 ya. Segini. 10. Terus begini. Berarti berapa? 30. Tapi kadang kata Rasulullah, gini. Berapa? 10. Gini? 10. Terus benar 9 begitu. Ini yang satu. Ini Sahih Bukhari itu. Langsung praktekin biar cepat paham kali ya, gitu. Jadi sistem peraga dalam pengajaran itu sudah dipakai Rasulullah SAW. Ya, oke. Jadi intinya, nah tanggal 30 Syaban atau tahun sekarang mungkin hari Rabu itu menjadi hari keraguan. Apakah dia sudah masuk apa namanya Ramadan atau belum? Tapi saudara kita dari Muhammadiyah saya kira udah menetapkan ya, nggak apa-apa. Ya masing-masing ada dalilnya. Ustaz kan bukannya ru'yat. Nah, memang ada perbedaan pendapat Pak. Yang dimaksud ru'yat ini ru'yat apa? Ada ru'yat hilaliyah, basariyah, ada ru'yat ilmi, ada ru'yat observasi, artinya sudah bisa diinikan tadi seperti yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah, pakai itu ya. Ada yang ru'yah basariyah, langsung pengamatan langsung alam gitu ya, itu namanya ru'yat basariyah hilaliyah langsung gitu. Itu yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang ada di NU gitu ya. Jadi nggak usah ribut ya Pak, semuanya mudah-mudahan Allah SWT menyatukan kita semuanya walaupun dalam perbedaan ya. Perbedaan boleh ya, yang tidak boleh adalah permusuhan, kebencian dan seterusnya ya. Oke. Jadi itu apa namanya sekilas tentang tarhib. Jadi intinya sendiri ya, kalau kami persiapkan dengan planning dan ya qiyamul siapkanlah dengan apa yang kita biasa atau yang kita sering lakukan yang menjadi habit kita, qiyamul lail, baca Quran, zikir, bersedekah, berbagi, takjil ya. Itu simulasi dari nanti ketika masuk hari hanya Ramadan kita sudah tidak kaget lagi, tinggal adaptasi saja dan hadirkan ini momen, jangan sampai terlewat dengan momen ini. Ramadan tidak datang, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ramadan sekarang beda dengan Ramadan kemarin dan kayak gitu ya, berbeda ya. Maka kualitasnya ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hadirkan nilai Lailatul Qadar setiap malam, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita semuanya ya, amin. Sekian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya silakan Pak. Ya silakan, namanya siapa dan pertanyaannya singkat gitu, mudah-mudahan bisa ini ya. Kalau saya bisa jawab saja Pak, kalau nggak bisa PR nanti saya sampaikan lewat Pak Ketua atau Ustadz Ali ya. Silakan, ada mic-nya nggak? Atau nggak apa-apa langsung kalau emang ini Pak, bisa, soalnya saya dengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Rahma. Oke, silakan Pak Rahmat. Ya, memang menarik sekali mengenai peran dan fungsi hadis. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan terjadi di antara mazhab-mazhab, terutama 4 mazhab itu ya, di dalam al-fiqih. Ya. Itu terutama disebabkan oleh hadis yang berbeda. Apakah memang namanya seperti itu? Jadi perbedaan yang ada itu menggunakan hadis yang berbeda. Iya. Karena dalam al-fiqih yang pertama. Iya. Apakah ilmu hadis itu terus berkembang sampai sekarang? Dalam arti namanya begini. Apakah selalu dilakukan pengujian terhadap atau tingkat kesohihan hadis-hadis yang sudah
sudah itu diuji lagi oleh ulama hadis kami, sehingga tapi kalau itu ada pandangan yang agak berbeda. Ada yang mengatakan sebagian kecil dari Bukhari ternyata tidak soal. Katanya ada yang seperti itu. Dan apakah ini yang dilakukan oleh ulama di sana termasuk oleh Syekh Al-Albani itu yang berkembang? Ya. Saya kira itu dua pertanyaan. Baik. Terima kasih jazakumullah khairan Pak Rama. Bagus pertanyaannya. Ada dua ya. Yang pertama poin apakah perbedaan hukum ya dan perbedaan pendapat mazhab ya, 4 mazhab ya, mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, tidak ada Imam Samudra ya Pak. Ya. Itu apakah disebabkan oleh perbedaan versi dan riwayat hadis? Insya Allah ya Pak, mohon maaf sependek yang kami tahu betul. Jadi adanya perbedaan hukum ya, perbedaan ulama mazhab 4 ya, itu disebabkan salah satunya ya, kan banyak nih sebabnya. Salah satu faktornya adalah perbedaan status, kemudian juga interpretasi pemahaman terhadap hadis. Contoh, hadis tentang puasa bagi orang yang melakukan pemudik, oke, atau musafir. Gimana nih? Puasa atau enggak? Nah, ini terjadi dari dulu Pak, ternyata itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab 4. Bahkan itu dari antara guru dengan murid Pak. Guru dengan murid beda pendapat, itu biasa. Apalagi beda pendapatan. Ya kan? Jadi nggak perlu diperbesar ya Pak Ketua. Jadi itu udah luar dari dulu Pak. Bahkan yang sebelumnya, mohon maaf ya, itu di surat Anbiya di Al-Quran di ayat berapa itu? 111. Ya wa inna fasad fi ghanamul qaum itu sat alif apa? Wa kunna li hukmihim syahidin. Ya kan? Ingatlah ketika ada pengembala kambing. Kambingnya itu memakan padi ya, petani. Akhirnya habis itu karena dimakan sama gagal panen karena dimakan sama kambing. Ini terjadi pada zaman Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman, putranya anaknya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman, putranya. Jadi sama-sama Nabi. Ayahnya Nabi, putranya Nabi, gitu. Tapi memutuskan perkara dalam satu case. Bukan beda, satu kasus. Datang ke Nabi Daud, kata Daud, berantem nih antara pengembala ini dengan petaninya. Wah, ngotot kata petani, rugi nih, saya minta ganti rugi. Nggak bisa saya nggak sengaja gini-gini kata pengembala. Diputus kalau menurut pendapatnya Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Begini kalau menurut saya, kata beliau. Ini skemanya adalah ganti ruginya ya. Itu jadi gharomah. Gharomah itu artinya jadi apa? Ya itu ganti rugi nih. Jadi dikasih ya. Sanksinya begitulah. Jadi kambing itu dikasih ke petani. Petaninya pengembalanya protes, komplain. Loh, gimana saya ini kambing etawa. Ini saya hasil dari sini. Saya nggak bisa hidup nanti katanya dan keluarga saya. Bingung. Kata Nabi Daud, sudah begini, ini menurut saya, ini saya pahami. Coba kamu datang ke anak saya, Nabi Sulaiman. Apa pendapat dia? Datanglah berdua ini kemana? Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Apa kata ayah? Kata ayah begini.
Kalau menurut saya, skemanya bukan ganti rugi begitu, tapi skemanya adalah rental, disewakan jasa. Kambing itu bukan dimiliki oleh, diberikan ganti rugi, bukan, tapi disewakan sementara. Kan dia tadi bisa susu, oke, susu ini dulu sama petani itu, ya kira-kira ini kambing ini semuanya sampai produksi susunya itu bisa mengganti rugi, ya, selesai gitu kira-kira. Nah baru dikembalikan lagi kambingnya. Sampai segitu, Pak. Padahal sama-sama nabi, anak dan bapak lagi. Satu kasus loh, bukan beda kasus. Tapi pendapatnya sama nggak? Biasa. Jadi biasa. Apalagi kita, gitu loh. Jadi biasa aja. Hisab atau ruyat, berantem, hisab ruyat nggak puasa jadinya. Yang berantem masuk neraka, yang masuk surga gitu. Dulu Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad. Kalau ini Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, menurut saya, kata beliau, saya, orang yang melakukan mudik, musafir, kalau dia mampu, ini bicaranya kalau mampu, kalau nggak mampu sama semua sepakat, itu nggak usah puasa. Tapi kalau mampu, lebih baik puasa atau enggak, gitu masalahnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau mampu, lebih baik puasa. Dalilnya, di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183. Ya kan? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin wa man tatawaffa khairul lah wa antasumu khairul lakum in ta'lamun. Kalian berpuasa itu lebih baik daripada tidak. Kalau pahalanya. Nah, dari sini wa antasumu. Oke. Hadis katanya, ada hadis dari Abu Hurairah dan Jabir di Sahih Bukhari, kitab tentang puasa. Apa? Kami kunna nusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa minas wa minna muftirun. Kami pernah mudik bersama Rasulullah di bulan puasa. Sebagian di kami ada yang puasa, sebagian enggak puasa. Toleransi, Pak. Satu rombongan, kepala rombongannya Rasulullah. Ada 30 orang dalam riwayat. 15 puasa, 15 enggak. Walam ya'id min nasaim alal muftir walal muftir al shaim. Yang puasa tidak merasa paling sunnah, yang tidak puasa juga minder gitu, enggak. Semuanya kalau memang kondisinya semuanya dinikmati. Indah Islam ini. Tapi Rasul puasa enggak? Dalam riwayat Rasul puasa. Bahkan pernah di Ghatfan, itu udah sampai maghrib, mau maghrib itu asar, itu pada nggak kuat sahabat. Ya Rasulullah, itu panas banget ini. Sampai ada namanya Zaid bin Jarir kalau nggak salah. Itu dia udah ini Pak terkapar di jalan, terus diselimutin gitu. Kata Rasul, ini apa nih? So'im ya Rasulullah, dia puasa. Laisa minal birri asyam. Kalau nggak kuat macam udah cuma mudik jalan gitu jauh, nggak lu kuat, jangan puasa, jangan dipaksain gitu maksudnya Rasulullah. Ini di Sahih Bukhari Pak yang saya ceritakan, mohon maaf, bisa dicek itu di Sahih Bukhari itu. Tapi indahnya Pak Rasulullah SAW itu nggak mengecilkan yang tidak puasa dan tidak menganggap beliau. Orang itu sahabat tahunya beliau puasa. Rasulullah, ini udah maghrib belum? Belum ya Rasulullah. Oke. Nanti kalau maghrib tolong kasih tahu ya. Berarti Rasul puasa. Luar biasa ya. Jadi dalam satu jamaah, satu rombongan, setengah puasa, setengah enggak, tapi Rasul puasa. Jadi kata Imam Syafi'i, Rasul menyontohkan puasa. Berarti kalau puasa, oke. Karena muridnya Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Kalau menurut saya, walaupun mampu dalam perjalanan lebih baik enggak puasa. Lebih baik enggak puasa. Itu dispensasi, sombong kalau enggak diambil. Gitu. Hadis ya tadi, katanya ada sahabat Amr bin As, dia datang waktu perjalanan, ya Rasulullah, saya udah suruh, saya puasa nggak Rasulullah? Ya kamu gimana, kuat apa enggak? Kayaknya saya nggak kuat ya Rasulullah. Perjalanan jauh, 700 kilo. Ya sudah nggak usah puasa kata Rasulullah. Loh itu berarti kan keringanan. Kenapa nggak diambil? Kata Imam Ahmad begitu. Nah Al-Qur'annya satu ayat Pak, luar biasa sangat. Satu ayat beda pendapat, satu ayat itu 180.
kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa dalam perjalanan, mudik dan lain-lainnya, atau ganti di hari lain qadha. Ini Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i ngambilnya terakhirnya tuh, yang penggalan akhir. Wa antasumu khairulakum. Puasa lebih baik. Tapi kalau Imam Ahmad ngambilnya depannya. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, qadha ganti di hari lain. Enak banget ya Pak Islam. Masya Allah. Inilah yang menarik orang orientalis banyak yang masuk nilai-nilai keislaman yang seperti ini. Yang masuk Islam dari karangan orientalis bukan orang bodoh, bukan orang awam, orang-orang pinter. Karena ketertarikan mereka dengan nilai-nilai keislaman yang humanis, fleksibel, relevan, konkret, tidak diawang-awang. Memang konkret ya. Nggak puasa, nggak kuat ya, jangan puasa. Kuat, silakan puasa. Ada jamaah datang ke rumah atau hari Senin, suguhin makanan, Afan Ustaz loh, soim, aduh maaf ya saya nggak tahu. Antum puasa? Iya, hari Senin waktu itu. Saya puasa. Pilot itu. Antum Pak, antum udah berapa tahun puasa? Mungkin dari muda dulu dari mungkin 20 tahunan dah. Luar biasa saya bilang. Artinya kalau udah biasa tuh udah enggak udah apa sudah habit dia. Ya, hobi gitu. Puasanya, hobinya puasa. Itu udah nggak berat ya. Mau panas kayak mau udah biasa. Kalau nggak puasa malah nggak enak gitu. Ada yang begitu. Ya oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dipahami ya Pak Rama. Jadi karena perbedaan riwayat maka mengakibatkan perbedaan atau perbedaan pandangan terhadap hadis itu menyebabkan maka outputnya menjadi beda ya. Itu dia. Oke. Yang kedua, masalah apakah dikaji lagi hadis sekarang? Begini. Bukankah sudah selesai itu hadis semua? Iya memang hadis itu sudah selesai. Ya. Rasulullah wafat ya selesai hadis. Nggak nambah lagi, nggak nambah, nggak ngurang. Oke. Nah, tapi kan kajian itu terus, namanya kajian studi itu terus Pak. Telabur ini kajian, mencari ilmu itu terus. Namanya long life education kalau punya siapa tuh dalam pendidikan. Ya, hobes ya, long life education. Jadi sepanjang kalau di Islam minatilallah dari Boyan itu sampai liang lahat. Nanti study terus. Kata Imam itu ahli hadis, Imam Ibnu Shalah dalam Muqaddimah Ibnu Shalah, ya, halaman 209 kalau nggak salah tentang penilaian hadis sahih atau dhaif. Beliau mengatakan bahwa tidak artinya walaupun Rasul sudah wafat, kajian terhadap hadis itu jangan sampai berhenti. Terus gitu. Kajiannya terus. Untuk apa? Nanti akan ditemukan pencerahan-pencerahan, ditemukan hasil-hasil kajian yang faktor masyarakat. Karena setiap zaman itu kan ada tuntutannya Pak. Beda-beda gitu lah ya. Kalau misalnya ini, dulu ada Rasul pernah melarang beli di bab tentang jual beli di Sahih Bukhari, jual beli ini mushaf atau Al-Quran di negara kafir gitu ya. Kenapa? Dikhawatirkan tak budaya gitu. Sekarang percetakan yang terbaik itu fontnya itu di Jerman. Yahudi banyak di situ. Jerman. Namanya Magnas. Bahkan Sahih Bukhari kami beli Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, itu cetakan Magnas di Munich, di Manchester ya, di Jerman, di Munich itu. Nah itu bagus banget fontnya, lek banget itu cetakannya, bagus, rapi sekali, beda ininya, masya Allah, kayak mushaf Madinah gitu. Nah, itu hadis itu Sahih Bukhari itu gimana? Bukan yang mencetaknya orang ini kafir itu, ya tapi kan karena sekarang keterbukaan teknologi, IT kayak ini revolusi informasi 5.0 ya udah kayak gitu, nggak bisa kita mengingkari ini. Oleh karena itu kata guru kami Profesor tadi ya beda zaman, beda tuntutannya dan beda juga ininya cara pandang kita gitu ya. Islam itu dinamis walaupun ayatnya statis. Jadi ayatnya statis, hadisnya statis, hadis sudah selesai, Quran sudah selesai, tapi masalah manusia nggak selesai-selesai, semakin bertambah, semakin kompleks. Ada solusinya. Kalau dalam fikih itu ada kias namanya analogi. Gimana? Emang ada zat adiktif. Nah,
sabu-sabu ada nggak dalam Al-Quran? Apa nggak ada hukumnya? Ada, tapi dikiaskan kepada apa namanya? Homer. Fastanibu la'allakum, kayak gitu ya. Jadi banyak perangkat softwarenya dalam Islam ini supaya Islam hidup ya sepanjang masa, relevan ya sampai hari kiamat. Jadi insya Allah Islam tidak kehabisan akal, tidak kehabisan jurus gitu. Pasti ada solusinya. Cuman itu perlu pemikiran dan perlu keilmuan. Gitu ya, itu saja. Ya Pak, mohon maaf. Ada yang lain nggak? Ini udah jamnya melewat ternyata. Cukup. Cukup, alhamdulillah. Kalau ini sekali lagi mohon maaf kalau katanya kurang berkenan. Ya, marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan indah buat kita semuanya. Apabila dengan terakhir itu Ramadan menjadi Ramadan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Mohon maaf kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.